Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran secara online melalui belajar dari rumah pada kesempatan hari ini. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Jungjaya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Bapak harapkan kalian bisa mengikuti secara seksama, mengikuti secara serius dan tetap bersemangat untuk mendengarkan dan memperhatikan serta memahami materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini melalui video pembelajaran matematika untuk kelas 8 saat ini. Selamat mengikuti. Bapak harapkan kalian memperhatikannya, mendengarkan, dan kemudian nanti dibuka kembali atau dipelajari kembali pada lain waktu dan kesempatan. Selamat belajar. Selamat bergabung kembali dengan kelas 8 virtual. Program belajar dari rumah untuk mata pelajaran matematika. Kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Untuk pertemuan yang ketiga, pembelajaran 1-3, kita akan memulai dengan materi barisan geometri. Ayo kita menganalisis untuk materi yang pertama. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dari dua suku yang berurutan besarnya selalu tetap, di mana nilai yang tetap tersebut disebut dengan rasio atau pembanding yang dilambangkan dengan huruf R. Coba perhatikan barisan bilangan berikut. 2, 4, 8, 16. Suku yang pertama atau U1 sama dengan 2. Perhatikan, ini suku yang pertama, suku ke-1. Suku yang kedua atau U2 adalah 4. Suku yang ketiga atau U3 adalah 8. Dan suku yang keempat atau U4 adalah 16. Kalau kita bandingkan dua suku yang berurutan, seperti misalkan U2 dibandingkan dengan U1, U2 per U1. U2-nya adalah 4, ini ya, dan U1-nya adalah 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita bandingkan lagi. U3 dibandingkan dengan U2. U3 per U2 sama dengan U3-nya adalah 8, U2-nya adalah 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita bandingkan lagi antara U4 dengan U3. U4-nya adalah 16, U3-nya adalah 8.
16 dibagi 8 sama dengan 2. Coba perhatikan oleh kalian semua. R yang merupakan perbandingan antara dua suku yang berurutan ternyata hasilnya sama, yaitu 2. Maka dengan demikian, barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya ini disebut barisan geometri. Menganalisis contoh yang kedua. Silakan diperhatikan. Ada barisan bilangan yang lain, misalkan negatif 1, 3, negatif 9, 27, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan lagi. Suku yang pertamanya adalah negatif 1. Suku yang keduanya adalah 3. Suku yang ketiganya negatif 9. Dan suku yang keempat adalah 27. Kalau kita bandingkan seperti contoh yang pertama tadi, U2 kita bandingkan dengan U1. U2-nya 3, U1-nya negatif 1. Maka 3 per negatif 1 atau 3 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita bandingkan lagi untuk dua suku berurutan yang lainnya. Misalkan U3 kita bandingkan dengan U2. U3-nya negatif 9. U2-nya 3. Jadi negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, U4 kita bandingkan dengan U3. U4-nya adalah 27, U3-nya negatif 9. Maka 27 dibagi atau per negatif 9. Hasilnya juga negatif 3. Nah, dari 3 perbandingan suku-suku yang berurutan ini, hasilnya adalah sama, yaitu negatif 3. Jadi rasio ya, R atau perbandingan dari dua suku yang berurutan hasilnya sama, yaitu negatif 3. Karena rasionya sama, maka barisan negatif 1, 3, negatif 9, 27, dan seterusnya disebut barisan geometri. Besar R, rasio atau E atau R ya, besarnya sama, yaitu negatif 3. Kita lanjutkan untuk contoh analisis yang ketiga. Coba perhatikan. Barisan yang ketiga adalah 1000, 500, 250. Suku yang pertama adalah 1000. Suku yang kedua adalah 500. Dan suku yang ketiga
adalah 250. Kita bandingkan dua suku yang berurutan. Suku kedua bandingkan dengan suku yang pertama, yaitu 500 dibagi 1000. Maaf ya, bukan 100, tapi 1000. 500 dibagi 1000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 500. 500 per 1000 kita sederhanakan menjadi 1/2. Perbandingan berikutnya, U3 kita bandingkan dengan U2. U3-nya adalah 250, U2-nya 500. 250 per 500 sama dengan 1/2. Ternyata perbandingan antara U2 dan U1 sama dengan perbandingan antara U3 dan U2, yaitu 1/2. Nah, karena rasio atau R besarnya sama, yaitu 1/2, ya, maaf salah ini, tidak teredit. Maka barisan 1500, 250 ini disebut barisan geometri. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan rumus suku ke N? Suku berikutnya dari barisan-barisan geometri yang sudah tadi kita pelajari, yang tadi kita analisis. Nah, dari 3 contoh analisis yang tadi sudah kita lakukan, kita ambil contoh yang pertama. Ya, ada barisan aritmetika 2, 4, 8, 16. Nah, suku pertamanya tadi sudah kita ketahui bahwa suku pertama dari barisan geometri ini adalah 2. Sementara rasionya atau R-nya adalah 2. Dari mana? Dari suku kedua dibagi suku pertama. 4 dibagi 2. Nah, sekarang coba kita lihat suku keduanya. Suku keduanya adalah 4. Dari mana 4 ini kita hasilkan atau kita peroleh? Mari kita analisis. U2 atau 4 ya. U2 yang hasilnya 4 ini, suku kedua ini, itu diperoleh dari 2. 2. Nah, U2 ini 2-nya itu sebagai N, suku ke N. Karena di sini 2, maka kita tulis N-nya adalah 2. Jadi suku ke N. Kemudian 2 berikutnya ini adalah suku yang pertama atau U1. 2 yang ketiga, yang ini adalah rasio yang kita peroleh dari sini. 4/2. Sementara pangkat 2 ini kita peroleh juga dari mana? Dari N. Karena yang ditanyakan adalah suku ke N. Dikurangi 1. Nah, dengan demikian, maka secara umum, barisan geometri bisa kita hitung atau bisa kita cari suku ke N-nya itu atau suku kesekiannya itu adalah dengan menggunakan rumus UN sama dengan U1 dikali R pangkat N min 1. Jadi, kalau kita ingin menentukan suku ke-20, coba perhatikan ya. Contoh di sini kan ada berapa suku? 4 ya. Suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 8, suku keempat 16. Misalkan berapakah suku yang ke-10? Nah, untuk menentukan berapa suku ke-10, tinggal kita gunakan rumus suku ke N seperti ini. UN sama dengan U1
dikali R pangkat N min 1. Baik, kita lihat contohnya ya. Bagaimana contoh daripada penggunaan rumus suku ke N pada barisan geometri tersebut. Mari kita mencoba. Nah, oke ya. Silakan, ini di LKS juga sudah ada ya. Kalian bisa lihat contoh soal ini di LKS halaman 7. Di LKS halaman 7. Yang membawa LKS-nya silakan dibuka ya. Pada halaman 7 ada contoh soal. Di sana disebutkan, diketahui suatu barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan 64. Ya. 4, 8, 16, 32, dan 64. Tentukan A. Suku yang pertamanya berapa? B. Rasionya berapa? C. Suku kelimanya berapa? Baik, ya. Untuk menjawabnya, ada beberapa unsur atau ada beberapa komponen yang harus kita tentukan dulu. Yang pertama, berapakah suku yang pertamanya? Nah, suku yang pertama adalah berapa? 4. Ini ya. Suku pertama adalah 4. Berapa rasionya? Tadi sudah disebutkan, untuk menghitung rasio itu atau untuk menghitung R adalah dua suku yang saling berurutan dibandingkan. Atau pembagian antara suku yang kedua dengan suku yang pertama, atau suku yang ketiga dengan suku yang kedua, dan seterusnya. Pada contoh soal ini, Bapak akan membandingkan suku yang kedua dibandingkan dengan suku yang pertama. Berapa suku yang keduanya? Suku yang kedua adalah 8. Berapa suku yang pertamanya? Suku yang pertama adalah 4. Jadi 8/4 sama dengan 2. Nah, suku yang pertamanya adalah 4, kemudian rasionya adalah 2. Maka berapakah suku yang kelima? Nah, ya, suku yang kelima berapa? Berarti kita menggunakan rumus suku ke N. Suku yang kelima berarti adalah U5. Sama dengan U1 dikali R pangkat N. Nah, N-nya ini kita ganti dengan angka 5. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-5. R pangkat 5 dikurangi 1. Coba kita hitung. Ya. U1-nya adalah berapa? 4 ini. U1 4. Suku pertama. Dikali R. Berapa R-nya? 2 R-nya ini. Ini R2. Pangkat N kurangi 1. Berapa N-nya? N-nya tadi berapa? 5. Suku ke-5. Ini suku ke-5. Ya, N-nya 5. Jadi 4 dikali 2 pangkat 5 kurangi 1. Kita kurangi dulu pangkatnya ini. 2 pangkat 5 kurangi 1. 5 dulu kurangi 1. Sehingga berapa? 2 pangkat 4. Jadi 4 dikali 2 pangkat 4. 4 kali 2 pangkat 4. Sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Dari mana? 2 pangkat 4, 16. Angka 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Maka 4 dikali 16 berapa? Sama dengan 64. Jadi suku yang kelima ini 64. Dari mana 64 ini kita peroleh? Dari perhitungan seperti ini. Dengan menggunakan rumus suku ke N. Pada soal ini yang ditanyakan adalah rumus suku ke-5 atau suku yang kelima. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari tentang barisan geometri, sudah kita tentukan rumus suku ke N dari barisan geometri tersebut.
Untuk selanjutnya, kita beralih ke deret geometri. Apa sih perbedaan antara barisan dan deret geometri? Kalau tadi barisan geometri adalah barisan yang mana perbandingan antara dua suku yang berurutan besarnya adalah tetap, sementara deret geometri ini adalah jumlah daripada suku-suku dari suatu barisan geometri. Jadi, kalau barisan geometri tersebut kita jumlahkan antara sukunya, maka barisan geometri tersebut disebut dengan deret geometri. Jadi penjumlahan dari suku-suku yang ada pada barisan geometri tersebut. Nah, rumus suku ke N dari rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri. Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa deret geometri itu adalah jumlah daripada suku-suku suatu barisan geometri. Kalau misalkan sekarang ada 5 suku, nah, kita jumlahkan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai dengan suku kelima. Maka hasil penjumlahan kelima suku barisan geometri tersebut disebut dengan deret geometri. Nah, berapakah dari jumlah daripada N suku pertama? Kalau tadi Bapak contohkan ada 5 suku, jadi berapakah jumlah 5 suku pertama dari deret geometri tersebut atau dari barisan geometri tersebut? Nah, rumusnya ya, adalah seperti ini. Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Di mana Sn-nya ini adalah jumlah N suku pertama. A-nya atau U1-nya ya, A ini sama dengan U1 adalah suku yang pertama. R adalah rasio dan N adalah nomor daripada suku yang ditanyakan. Begitu ya. Baik, sebagai contoh untuk lebih memperjelas, ayo kita mencoba daripada contoh cara menentukan jumlah N suku pertama pada deret geometri. Silakan kalian lihat LKS halaman 8. Di sana ada contoh soal cara menghitung jumlah N suku pertama barisan atau deret geometri. Jadi ada contoh soal cara menentukan jumlah N suku pertama deret geometri. Di LKS disebutkan ada soal ya. Tentukan jumlah 8 suku pertama deret geometri berikut. Ya. Nah, bedanya dengan barisan, kalau barisan kan 1, 2, 4, 8. Itu barisan geometri. Kalau deret geometri, komanya diganti dengan tambah. Jadi komanya diganti dengan tambah. Jadi penjumlahan. Sehingga kalau ada 4 suku ini, kita jumlahkan berapa kira-kira ini? 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 4 jadi 7, 7 tambah 8 jadi 15. Ada berapa suku? Ada 4 suku. Jadi jumlah 4 suku pertama pada deret geometri ini adalah 15. Begitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah jumlah 8 suku pertama? Berarti harus kita cari 8 dulu ke sini ya. Ini kan baru 4. Yang kelima berapa, ke-6 berapa, ke-7 berapa, ke-8 berapa. Baru kita jumlahkan dari suku yang pertama sampai dengan suku yang ke-8. Begitu. Nah, karena sudah ada rumusnya, maka tinggal kita tentukan atau kita hitung 8 jumlah atau jumlah 8 dari suku pertama pada deret geometri berikut. Gitu ya. Baik. Nah ya, diketahui dulu
Yang diketahui adalah pertama suku 1, suku yang pertama. Suku yang pertama adalah angka 1. Ini suku yang pertamanya. Kemudian R-nya, rasionya. Nah, untuk menentukan rasio, sudah kita bahas dari pertemuan tadi, dari pertama kita pembahasan, bahwa R itu bisa diperoleh dengan suku kedua dibagi suku pertama. Pada barisan ini, suku keduanya adalah 2, suku pertamanya adalah 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, sudah kita ketahui beberapa unsur, ya, atau beberapa bagian daripada deret geometri tersebut. Suku pertamanya adalah 1, rasionya atau R-nya adalah 2. Untuk menentukan jumlah 8 suku pertama, maka kita gunakan rumus yang ini, yaitu Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1, R pangkat N dikurangi 1, gitu ya. Bukan pangkatnya, tapi R pangkat N-nya dikurangi 1, dibagi R kurangi 1. Ayo kita hitung, ya. Oh, yang ditanyakan adalah S8-nya, atau jumlah 8 suku yang pertama. Baik, S8 berarti N-nya kita ganti dengan angka 8 ini. Ya. U1-nya kita ganti dengan angka 1. R-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga 1 per 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Berapa itu? Ayo kita hitung. 2 pangkat 8. Kita hitung dulu 2 pangkat 8-nya berapa? 2 pangkat 8 itu berarti mengalihkan angka 2 dengan angka 2 lagi sebanyak 8 kali. 2 kali 2 kali 2, 8 kali. Gitu ya. Nah, setelah dihitung ternyata 2 pangkat 8 itu adalah 256. Kurangi 1. Ya, sesuai dengan rumus ini. Kemudian baru dibagi dengan angka 1. Selanjutnya, S8 sama dengan 256 dikurangi 1 itu adalah 255. Jadi 1 kali 255 dibagi 1. Berapa? Nah, 1 kali 255 adalah 255. 255 dibagi 1 hasilnya 255. Nah, itu contoh cara menentukan jumlah N suku pertama pada deret geometri dengan menggunakan rumus. Baiklah, anak-anak sekalian, seluruhnya, mari kita mencoba mengerjakan salah satu soal yang ada di lembar kerja kita atau di LKS kita. Silakan bisa kalian lihat. Pada LKS halaman 8 ada kegiatan kompetensi di sana. Kita mencoba mengerjakan soal nomor 4. Silakan yang belum dibuka, dilihat soal nomor 4 di halaman 8 pada kegiatan kompetensi. Di sana disebutkan soalnya suku ketiga dan suku kelima dari barisan geometri masing-masing 9 dan 1. Jadi suku ketiganya 9, suku kelimanya 1. Jika rasio barisan itu positif, tentukan suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Baik, kita coba untuk menjawab soal nomor 4 ini. Yang kita ketahui yang pertama adalah suku ketiga. Suku ketiga itu adalah 9. Bagaimana rumus suku ketiga itu? U3 sama dengan U1 dikali R pangkat 3 kurangi 1. Ini adalah rumus suku ke N dari
barisan geometri. Ya, rumus suku ke N dari barisan geometri. N-nya diganti dengan angka 3. Jadi U1 dikali R pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 9. Dari mana 9? Dari soal. Soal sudah diketahui bahwa suku ketiga adalah 9. Nah, dengan demikian maka rumus daripada U3 ini kita jadikan seperti ini. U1 dikali R pangkat 2. Dari mana 2 ini? 3 kurangi 1 itu hasilnya 2. Jadi, U dikali R pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang yang kedua. Diketahui juga suku yang kelima itu adalah 1. Suku yang kelima adalah 1. Rumus suku yang kelima itu adalah U1 dikali R pangkat 5 kurangi 1. Jadi N-nya diganti dengan angka 5. Rumus UN-nya gitu ya. Dari rumus tersebut kita bisa peroleh bahwa U5 itu sama dengan U1 kali R pangkat 4. Dari mana R pangkat 4 ini? Dari sini. 5 kurangi 1 hasilnya 4. Jadi U1 dikali R pangkat 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kita bandingkan antara U5 dengan U3. Ya, antara U5 dengan U3. Untuk apa? Untuk mencari rasio. Ya, untuk mencari rasio. U5-nya adalah U1 pangkat U1 kali R pangkat 4 sama dengan 1. Kita tulis lagi di sini U5. Dibagi U3. U3-nya adalah U1 kali R pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sekarang perhatikan. Karena di atas ada U1, di bawah juga ada U1, maka U1 dibagi U1 hasilnya 1. Bisa kita coret ya, atau bisa kita hilangkan karena hasilnya 1. Sehingga sisa tinggal R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 sama dengan 1/9. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 sama dengan 1/9. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 ini adalah R pangkat 4 dikurangi 2. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 itu hasilnya R pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 1/9. R pangkat 4 kurangi 2 ini adalah jadi R pangkat 2. Ingat ya, 4 kurangi 2 jadi 2. R pangkat 2 ini sama dengan 1/9. Kalau di sini kuadrat, maka di sininya juga bilangan kuadrat. Ya, ya. 1 bilangan kuadrat. Dari mana 1 bilangan kuadrat itu? 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. 9 juga bilangan kuadrat. Dari mana 9 itu? 3 pangkat 2. Begitu ya. Jadi R kuadrat itu sama dengan 1 pangkat 2/3 pangkat 2. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari nilai R-nya saja, kalau yang sebelah kanan tadinya R kuadrat, kalau sebelah kirinya tadinya R kuadrat, maka kalau sebelah kirinya kuadratnya mau dihilangkan, yang sebelah kanan harus dijadikan akar. Jadi R itu sama dengan akar dari 1/3. Nah, jadi R sama dengan akar 1 adalah 1, akar 9 adalah 3. Kita peroleh nih R-nya atau rasionya, yaitu 1/3. Nah, jadi sekarang berapakah U1-nya? Yang ditanyakan kan U1 atau suku pertama. Kita masukkan ke dalam rumus yang U3 ini. Nih, ya U3. U1 dikali R kuadrat sama dengan 9. R-nya kita ganti dengan 1/3 ke sini. Oh ya, U1 dikali 1/3 kuadrat sama dengan 9.
Selanjutnya, U1 sama U1 dikali 1/3 dikuadratkan itu sama dengan 1/9. 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 9. Jadi U1 dikali 1/9 sama dengan 9. Nah, yang kita cari kan U1-nya. Nah, berarti U1-nya sendiri, ya dari sini U1-nya sama dengan 9 dibagi oleh 1/9. Jadi U1 sama dengan 9 dibagi 1/9. Cara mengerjakan pembagian seperti ini adalah begini. Jadi U1-nya sama dengan 9 dikali 9/1. Kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan pecahan, maka cara mengerjakannya adalah dikalikan dengan kebalikan daripada bilangan pecahan tersebut. Kalau yang membaginya 1/9, maka dikali 9/1. Kita kalikan. 9 kali 9 adalah 81. 81 dibagi 1, 81. Jadi, U1-nya atau suku pertama dari barisan tersebut adalah 81. Begitu ya. Berapa? U1-nya adalah 81. Itu ya salah satu contoh latihan yang kita kerjakan dari kegiatan kompetensi yang ada di LKS halaman 8. Nah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa kalian mengerti, setidaknya kalian punya pegangan untuk mempelajari kembali ya. Jadi bukan hanya membaca materi yang ada di LKS, tapi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak terangkan. Paling tidak ada remang-remang lah, ya, remang-remang untuk nge-blanking gitu tentang materi barisan dan deret geometri yang kalian pelajari pada kesempatan ini. Baiklah anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Ujung Jaya, sekian materi pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tidak lupa ya, berkali-kali Bapak ucapkan, dibaca dan dicoba kembali video pembelajaran ini, ya. Dan nanti juga silakan kalian pelajari lagi rangkuman materinya yang nanti Bapak bagikan atau kirimkan di kelas 8 virtual. Sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.